Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, jumpa lagi bersama dengan kami di live Instagram Citra Garden Goa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ngobrol seputar properti dan juga pembiayaan perbankan khususnya terkait KPR bersama dengan CIMB Niaga Bank. Nah, nanti akan bergabung salah seorang narasumber kita seperti yang saya bilang dari CIMB Niaga juga. Sambil nunggu mungkin kita sedikit menyampaikan bahwa ini durasi waktu kita hanya kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman silahkan bergabung karena kita akan membahas terkait topik dunia properti dan juga pembiayaan KPR. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber kita, mungkin saya memperkenalkan diri dulu buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua mungkin yang sudah bergabung bersama kami. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya adalah Deputy Project Manager untuk Project Citra Garden. Project Citra Garden Goa. Ya, nanti akan bergabung bersama kita, mungkin sudah bergabung juga. Nah, beliau adalah mortgage business dan secure mortgage business dan loan secure loan of Bank CIMB Niaga. Ya, halo Pak Hence. Pak Ilham, pagi. Ya, pagi Pak. Ya, baik Pak. Gimana kabar Pak Hence? Baik ya, sehat ya Pak Ilham juga teman-teman juga ya. Udah di Makassar Ya, gimana sehat, nih? Pak? Oke. Ya, alhamdulillah sehat Pak Hence. Oke. Ya, narasumber kita sudah bergabung buat Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang kita rasakan seperti saat ini bahwa saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Dengan adanya hal ini banyak yang kita rasakan mungkin dari teman-teman sekalian dari beberapa sektor unit bisnis, bidang-bidang usaha yang mungkin merasakan adanya efek dari kejadian ini. Nah, di momentum kali ini kita akan membahas karena kami bergerak di bidang properti dan juga Pak Ince adalah bergerak di bidang perbankan. Mungkin kita akan bahas seperti apa dunia properti saat ini dan juga perbankan dengan adanya kondisi seperti ini, khususnya untuk penyaluran kredit KPR seperti itu. Nah, mungkin saat ini memang yang kita rasakan adalah adanya sedikit gangguan, tapi itu tidak membuat kita menjadi putus asa, tetapi kita tetap berusaha dengan berbagai upaya dan usaha untuk semua dapat berjalan apa yang menjadi bisnis kita masing-masing. Nah, baik, mungkin sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang di rumah, saya mempersilahkan dulu kepada Pak Hence untuk memberikan sambutan, mungkin sambutan perkenalan hangatnya Pak. Pak Hence, silahkan Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Ilham. Pagi semuanya yang lagi join Pagi, juga pagi, yang Pak. kerja dari rumah, kemudian masih ada yang kerja dari kantor ya. Kalau di bank kan sebagian terus terang harus masuk ya untuk menunjang operasional, termasuk saya juga hampir tiap hari ada di kantor. Tapi ya paling bagus mestinya yang nggak perlu ke kantor, harusnya kerja dari rumah, itu lebih safe ya. Oke. Saya pikir saat ini kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini, memang
untuk dampak COVID-19 ini cukup signifikan, baik di dunia perbankan mau semua dunia ekonomi yang ada ya. Itu kira-kira yang kita mesti waspada sekarang ini, karena apa? Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat data terakhir Kompas hari ini udah muat, ada 1,7 uh, karyawan yang sudah di PHK. Itu data resmi. Saya pikir ada juga data yang non resmi, saya pikir bisa lebih dari ini. Ini salah satu indikator. Kedua, sektor-sektor ekonomi yang bergerak sekarang ini di bidang pariwisata, perhotelan, maupun transportasi, dan bidang-bidang lain saya rasa udah cukup terpengaruh dengan kondisi yang ada saat ini. Termasuk juga kalau kita lihat dari paksa-paksa kredit yang kita lihat terkoreksi kurang lebih pencairan kredit sudah mendekati 30-40%. Kalau kita lihat di April, kalau Januari, Februari, Maret itu masih cukup signifikan, tapi kita lihat sejak Maret, April ini terus menurun. Tapi gini, kita mesti waspada juga dengan kredit macet yang kita, apalagi di bank itu sangat berpengaruh ya. Jika bank terpengaruh dengan kredit macet cukup tinggi akan memukul sektor yang lain. Artinya kita tetap harus melihat kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Kedua, kondisi COVID ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mudah, tapi bukan tidak ada kesempatan. Tapi memang kalau kita lihat impact dari COVID sekarang ini, saya pikir cukup signifikan karena seluruh dunia terpengaruh ya. Kita lihat masih seperti di Indonesia, beberapa negara kasus COVID ini ada yang udah mulai landai, tapi sebagian besar masih terus meningkat. Nah, apalagi di daerah kita punya sekian banyak provinsi yang cukup banyak terpengaruhnya. Nah, saya yakin kalau kita dalam kondisi sekarang harus benar-benar siap dalam berbisnis. Dalam arti kita akan melihat semua perkembangan ini dengan potensi yang ada sekarang, harus lebih hati-hati. Ya, artinya apapun yang akan kita lakukan dalam hal berbisnis, baik pembelian rumah maupun pengambilan kredit, harus benar-benar diperhitungkan matang-matang. Karena gini, kondisi sekarang itu kita nggak boleh nekat. Dalam arti ya semua bisa optimis. Saya termasuk orang yang optimis, tapi optimis sekarang itu ada perhitungan. Itu kira-kira kata pengantar dari saya aja. Tapi bagi Siam Niaga dan Ciputra khususnya, saya terima kasih kerjasama yang sangat baik ya. Kita sering melakukan web call kayak gini, apalagi di Jakarta dan Pulau Jawa. Saya udah ikuti 10 kali mungkin sampai nanti akhir bulan kita akan lakukan terus. Ini penting, komunikasi ini penting supaya baik nasabah internal maupun properti maupun pihak bank, apalagi masyarakat yang ada di luar itu selalu terupdate dengan kondisi itu. Itu aja Pak Ilham. Kira-kira sambutan dari saya. Welcome, kita mulai aja. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan ke saya, nanti saya tinggal jawab aja. Oke Pak Ilham, silakan. Baik, terima kasih Pak Hince atas sambutan hangatnya. Ya, jadi terima kasih juga kami ucapkan Pak Hince atas kesediaannya bergabung bersama kami di live streaming Instagram Citra Garden 2. Nah, Pak Hince, di saat kondisi sekarang kan seperti pembahasan yang tadi mungkin disampaikan Pak Hince, bahwa dengan kondisi COVID ini, mungkin apalagi dengan kondisi beberapa kota yang sudah menjalankan yang namanya PSBB nih, termasuk di tempat kami ini, Makassar dan sekitarnya, termasuk di Kabupaten Project saya karena di Goa dan sudah menjalankan PSBB juga. Nah, kira-kira dengan kondisi itu seperti apa Pak perkembangan KPR yang ada saat ini dengan kondisi ini Pak? Oke, saya kasih gambaran besar dulu ya. Kalau kita lihat mulai Januari, Februari sampai Maret, sebenarnya Januari itu bagus sekali. Kita masih coba 750, naik ke 800 Februari. Tapi menjelang Maret udah terlihat kontraksi penurunan ya untuk penyaluran kredit perumahan ini. Kita udah masih ada kredit tapi kisar 560 miliar. Kalau kita lihat April lagi turun lagi, kita 460. Ini bukan apa-apa karena gini, saya lihat minat masyarakat sekarang ini menurun. Artinya orang kalau sekarang ini punya uang pun umumnya ditaruh dalam bentuk funding. Jadi ada dua macam orang yang nabung sekarang ini. Orang yang punya, yang benar-benar real, orang yang punya funding itu dia taruh duitnya di bank, tapi mereka punya kemampuan. Jadi ini kategori orang yang memiliki funding yang pertama. Artinya mereka punya kemampuan. Mau ada krismon, mau ada covid, mereka masih belanja untuk properti. Tapi ada yang kedua lagi yang kita bilang orang yang memiliki funding di bank itu dengan kategori untuk safety. Artinya apa? Dia akhirnya berpikir, orang yang kayak saya lah, karyawan sekarang ini,
Kalau saya punya duit, memang kecenderungan ditaruh di bank dengan tujuan safety karena satu, ada ketidakpastian dalam ke depan dalam hal bekerja. Kedua, kesehatan. Makanya orang kalau udah merasa worry dengan kesehatan dan masa kerja, kan kita lihat ada banyak sekali yang mereka cenderung simpan uang itu di bank. Dalam arti mereka untuk safety. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini. Tapi ibu bapak yang ikut sekarang ini, kita harus real bahwa bisnis itu tetap harus tumbuh. Kita lihat ini, yang banyak terpengaruh kalau dengan adanya COVID ini, kalau kita lihat ya, yaitu salah satunya properti. Ya, yang paling bagus adalah kalau kita lihat sekarang ini, yang paling bagus adalah kalau kita lihat ya, sektor seperti farmasi itu laku, online bisnis itu semua tumbuh luar biasa ya sekarang ini. Tapi kalau kita properti, pemberian kredit itu terhadap konstruksi. Jadi saya pikir ada sekitar 30-40% pengurangan dari sisi kredit, itu mencerminkan apa juga? Sebenarnya penjualan properti itu terjadi. Kita real, kita pukul rata itu. Kalau saya lihat secara nasional ya, penjualan properti mungkin 30-40% ada penurunan. Sama refleks itu ke mana? Kredit perumahan ada penurunan 30%-an sampai 40% saat ini untuk 2 bulan terakhir. Nah, ini menyebabkan apa? Kita lihat. Memang ada konstruksi. Cuman saya lihat CIMB Niaga sendiri sampai saat ini tidak menyetop pemberian kredit karena kita tetap pemberian kredit itu kita lancarkan dalam hal untuk pembiayaan KPR. Tetap kita ada karena kita nggak berhenti. Itu beda dengan 98. Kalau 98 semua kredit itu berhenti. Kalau sekarang bunga masih murah, tapi ya kredit itu masih ada. Tapi apakah benar-benar gencar? Bukan bangga gencar. Kita sangat gencar dengan kegiatan sebenarnya ini, kita jualan nih di sini. Tapi minat masyarakat itu terkoreksi. Karena ada sebagian orang, kita harus lihat, ada 80-70% orang itu memiliki duit masih wait and see. Tapi kalau ada 20% orang yang benar-benar punya duit, yang punya duit lebih, mau ada COVID, mau ada apapun itu, mereka sekarang ini masih bisa belanja untuk properti. Dan ini juga masuk ke bank untuk kadang-kadang mereka juga malah pinjaman. Dan kedua adalah orang yang memang melihat jangka waktu kalau dia sebagai karyawan itu masih memiliki masa depan untuk tetap kerja. Kalau saya sekarang ini memprediksi, kemudian 3 bulan lagi perusahaan saya akan ditutup, pasti orang ini akan stop untuk melakukan pembelian properti dan masuk ke ambil kredit. Kalau kita lihat, ya ini yang kita mesti waspada adalah 20% orang Pareto ini masih melakukan belanja. Artinya orang yang punya kelebihan duit, mereka masih belanja sekarang. Karena gini, harga properti relatif, ya kalau kita fair sekarang ini, stabil, nggak naik, dan kecenderungan ada juga sebagian properti itu turun. Ada yang diskon. Saya sekarang lagi bikin program besar-besaran di Jakarta, itu ada yang kasih diskon 35%, 30%. Ini ada satu perumahan besar. Kita lagi iklanin sekarang ini. Nah, kalau teman-teman yang ikut dalam web call ini memiliki duit lebih, nah kita mesti mulai lihat sekarang ini. Artinya, karena gini, tipe investor itu ada 2 macam, yang agresif dan yang konservatif. Artinya orang-orang yang punya duit sekarang ini, kalau dia konservatif, instrumen apa yang paling aman sekarang ini? Ya dia beli properti. Kalau dia agresif, dia main saham, obligasi. Lalu saham kan sekarang lagi kecenderungan terpuruk. Jadi mungkin orang yang konservatif memiliki duit, kalau dia melihat jangka panjang 5-10 tahun ke depan, ya dia investasinya sekarang masuk gitu. That's why saya bilang, di saya sendiri, kredit itu masih ada pencarian. Bulan lalu kita hampir 500 miliar lagi kita tumbuh ya, kita tutup kreditnya. Tapi kalau ditanya sama dengan tahun lalu, enggak, 35% terkoreksi kredit kita. Tapi tetap CIMB Niaga sampai sekarang mendukung untuk ekonomi pembelian properti ini harus tumbuh terus. Karena properti ini kalau sampai stagnan, ada 176 impact bisnis lain yang akan terimpact dengan properti ini. Itu kira-kira Pak Ilham. Oke Pak, jadi berdasarkan yang disampaikan Pak Ince bahwa memang saat ini tetap ada penurunan, tapi dari segi perbankan tetap mensupport Pak ya, Pak Ince? Iya. Untuk penyaluran kredit. Nah, untuk di CIMB Niaga sendiri Pak, seperti apa sih operasionalnya? Apakah memang sampai saat ini dengan adanya PSBB, akad kredit masih berjalan Pak dengan lancar atau seperti apa? Survei-survei termasuk kami yang di project Pak, yang misalnya ada berkas seperti apa Pak? Apakah surveinya masih berjalan lancar, analisa kreditnya, bahkan pencairannya Pak di internal CIMB Niaga sendiri Pak? Oke. Bagi saya sih dari kantor pusat tetap bisnis ini harus tumbuh. Saya nggak pernah diminta negatif growth.
tetap saya sebagai head yang membawain seluruh Indonesia ini harus tumbuh. Itu ya at least saya punya target itu 1-2% sampai akhir tahun. Sejalan dengan program pemerintah. Pertumbuhan ekonomi kita itu kalau nggak negatif, paling positif diperkirakan berkisar 2 sampai 2,8%. Nah, adanya PSBB, Bapak Ilham tanya, terganggu apa nggak? Udah pasti terganggu. Jadi Ya, gini, memang kita pertama, Maret awal, pada waktu COVID ini diumumkan, itu kan mulai sekitar tanggal 10 ke atas Maret ya, itu sangat terganggu. Karena gini, dengan PSBB itu ada 3 hal ya. Satu, nasabah kita yang mau ke kredit takut keluar rumah, betul ya? benar Pak, Yang benar. kedua, kerja dari rumah. Yang ketiga, BPN kerja dari rumah. Ini sempat ada stagnan. Tapi kita bilang ada gangguan, masih ada gangguan. Cuman kalau kita lihat, saya tuh membuktikan sampai dengan April ada pencairan kredit. Jakarta, seluruh Indonesia ada pencairan. Artinya apa? Kita masih melihat memang ada kendala, tapi kita tetap push, kita cari solusi. Contohnya kayak di Jakarta sendiri. Notaris memang semua kerja dari rumah. Kita punya 38 notaris, kita tanya ya, sebagian ada yang masih bisa buka dan bisa jalan. 21 notaris masih bisa melakukan penyekatan. Tapi ada yang memang 10 notaris misalnya bilang nggak bisa. Artinya apa? Saya melihat kehebatan notaris tertentu dalam kondisi COVID ini. Mereka masih bisa bekerja maksimal dan masih bisa melakukan hubungan BPN. Demikian juga dengan BPN. Nggak total tutup. Tapi kendala ada. Cuman saya bilang, kita nggak stop. Semua itu tetap mulai lancar sekarang ini. Memang kalau di daerah, saya lagi konsolidasi dengan teman-teman internal, bahwa memang ada beberapa notaris nggak bisa datang. Orang takut keluar. Tapi gini, bagi saya adalah, kita selalu mengkomunikasi sepanjang kita ada social distancing, kalau untuk ketemu notaris, untuk tanda tangan akad kredit, terus kita pakai masker, itu ini aman. Jadi sebenarnya kita cari solusi. CIB Bank sendiri sekarang mencari solusi untuk membreak kondisi yang seperti ini. Karena gini, kita kalau terus pasrah pada keadaan ini makin hancur ekonomi kita. Makanya saya jadi ke teman-teman di cabang dan Indonesia saya sendiri tetap masuk, karena saya orang di bank itu diizinkan untuk masuk. Saya untuk cari breakthrough untuk menunjang atau membantu customer kita supaya bisa lancar dalam melakukan bisnis. Tapi kalau lihat pengaruh PSBB ini sangat besar, Pak. Kan contohnya ada pembeli dari Makassar, atau pembeli dari Bandung, atau dari Jakarta beli di Makassar. Contohnya kemarin ada yang satu dari Jakarta itu beli di Bandung. Problemnya mereka nggak bisa keluar. Nah itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kan kalau dalam kondisi satu daerah, orang Makassar yang beli di Makassar, sepanjang nggak kena PSBB seharusnya kita bisa cari solusi. Jadi saya bilang teman-teman di Makassar pun nggak pernah saya anjurkan untuk berhenti stop untuk kredit. Ya cuman kita harus atur cara melakukan pengikatan dengan customer, notaris itu seperti apa. Jadi CMB Niaga sampai saat ini tidak ada kata untuk berhenti memberikan kredit. Karena tetap kita harus mendorong pergerakan ekonomi walaupun ada konstruksi penurunan, harus bergerak terus karena bahaya. Kalau bank itu berhenti kredit, toh sampai sekarang kan secara overall kredit macet masih terkendali sampai saat ini, khususnya si MB Niaga. Memang ada satu kebijakan yang kita lagi cukup gencar sekarang yang namanya relaksasi kredit. Itu yang kita lagi tanganin sekarang ini. Jadi sampai saat ini kalau kita bilang COVID itu berpengaruh. Tapi kalau stop enggak. Karena saya bilang kan, saya April masih cair 400 miliaran. Artinya masih ada pencairan. Cuman memang kita lihat lebih selektif. Artinya apa? Sekarang itu juga kita menghindari kredit macet semakin banyak. Jadi saya yakin orang kalau yang mau ngambil kredit saat ini untuk ngambil KPR di CIMB Niaga itu orang yang benar-benar punya kemampuan membayar yang cash flow yang bagus. Kalau orang yang pas-pasan, artinya dia lebih mengutamakan kebutuhan, kesehatan, dia akan tidak beli rumah saat ini. Tapi bukan nggak ada, saya bilang ada 20% sampai 30% orang yang masih belanja properti karena mereka bisa melihat peluang. Ya itu kira-kira. Ya, Pak Ilham. Oke, baik Pak Ence. Jadi buat Anda yang di rumah sudah disampaikan bahwa untuk CIMB Niaga sampai saat ini masih gencar meskipun ada kendala-kendala Pak. Karena jujur ya, kami untuk yang di Makassar Pak Ence, mungkin sekedar informasi bahwa CIMB Niaga adalah salah satu support terbesar kami Pak. Khusus di 2019 mungkin kemarin. Mudah-mudahan tahun ini tetap bisa seperti itu Pak. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Ence. Nah berdasarkan pengalaman Pak Ence mungkin karena sudah berpuluh-puluh tahun mungkin Pak ya sampai 20 tahun mungkin kurang lebih Pak pengalaman Bapak. Nah bagaimana melihat
kondisi yang terjadi sekarang ini, Pak, dengan perkembangan properti untuk kedepannya? Kira-kira seperti apa pandangan Pak Ince, Pak? Oke, kalau kita lihat sekarang ya, kalau kita bandingkan ya dengan kasus case 98, jadi saya ngalamin ya Ya, 98, Imran itu masa 98, 2005, konstruksi lagi 2008 ya, yang subprime mortgage baru sekarang ini angka-angka genap Pak, tahun 2020. Ini angka ya, genap ini selalu lagi. Waduh, ini paling challenging dalam dalam bisnis properti ya. Kita lihat sekarang ini memang ada berbeda. Kalau kita lihat kasus 98 itu terjadi kerusuhan dan ini cuma lokal di kita. Memang beberapa negara Asia Tenggara kena seperti ini Thailand, Asia Tenggara lah pada waktu 98 itu. ya, Dan semua bank tutup kredit. Kalau kita lihat dengan bandingkan dengan sekarang, ini seluruh dunia yang kena, tapi secara perbankan itu tidak terjadi stop kredit. Artinya sekarang itu malahan kita mau lihat pada bandingkan 98 itu udah double digit bunga pada waktu 98 itu sempat naik. Saya ingat saya masih kerja itu umur 26 tahun, itu kurang lebih double digit 25-30%. Sekarang ini murah. Kalau kita lihat anomali dengan kondisi sekarang, bank itu rata-rata masih menjual kayak kita sekarang si ABN yang itu masih 6,65 fix 5 tahun. Ya, berkisar 6,5 sampai 6,5 sampai 7%. Artinya single digit. Itu yang kita lihat bahwa harapan kita seharusnya kondisi sekarang untuk kredit itu lebih stabil, ya. Kalau dibandingkan 98. Tapi memang kalau kita lihat COVID ini kita nggak tahu apakah akan berhenti di tahun ini atau tahun depan. Itu yang kita mesti antisipasi. Nah, kondisi ini bagi semua bank bukan cuma CIMB Niaga, kita benar-benar memperhitungkan ini. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan pengetatan seperti industri. Industri itu perhotelan, pariwisata, daerah tertentu seperti kayak Bali, Batam, Manado. Itu sangat terimpact dengan COVID ini. Kita mulai ngerem di beberapa wilayah. Tapi kalau Makassar saya bilang enggak sampai sekarang. Karena di Makassar saya sebenarnya industri kan bagus di sana, bukan tergantung pariwisata. Malahan saya bilang untuk pertanian bagus di sana, untuk perdagangan juga bagus. Nah, tinggal gimana caranya kita mengemas suatu produk yang saya bilang dari properti sendiri, seperti Ciputra harus mengemas produk yang menarik. Kalau saya udah jelas, produk kita sangat menarik sekarang ini kan bunga kita ya palu gak ada lah Pak. Kalau saya bilang apa lu minta, gua ada produk Siam Niaga itu. Mulai 6,65, fix 3 tahun, 6,75 fix 5 tahun, fix 10 tahun syariah saya punya produknya. Fix and floating saya ada punya yang produk itu. FBI plus untuk bagi investor itu yang cuma jangka waktu 1-2 tahun kita punya. Jadi semua itu pembiayaan untuk rumah, apartemen semua kita masih buka, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya kita lihat. Ya saya pembatasan karena gini, kita juga nggak asal hantam promo dalam kondisi ini kita harus berhati-hati karena kalau bank ada apa-apa NPL-nya naik itu akan mempengaruhi sektor properti juga. Artinya kalau semua bank NPL-nya naik artinya akan direm pemberian kredit KPR termasuk LTV karena ada ketentuan OJK jika NPL suatu bank menyentuh angka 5% itu LTV-nya akan diperketat, nggak seperti sekarang. Kalau pinjaman pertama kan kalau di bawah 5% LTV bisa sampai 0% DP itu ya. Makanya saya bilang dengan Ciputra apa semua tetap saya minta 10% kondisi sekarang DP-nya. Walaupun sebenarnya ya orang juga masih masuk di kita dari Ciputra banyak yang kasih aplikasi ke kita. Karena saya akan membantu konsumen, menjaga konsumen. Karena konsumen itu saya harus didik. Mereka juga harus hati-hati ambil kredit di kita. Jadi nggak bisa antam krom, oh 0%. Nanti kayak 0% itu bahaya Pak. Karena apa? Kalau dia 0% itu seolah-olah dia sewa rumah itu. Pada waktu dia udah nggak mampu 1-2 dia akan lepas. Nah ini saya nggak mau terjadi. Bagi sektor properti, khususnya di putra saya jaga, jangan terlalu banyak ada kejadian buyback. Dan kedua, bagi nasabah saya akan didik bahwa kalian harus save. Save-nya gimana? DP lebih besar. Supaya kalian itu lebih aman cicilannya. Itu yang kita lakukan sekarang ini sih. Itu yang perbedaan dengan tahun 98. 20 tahun saya bilang tahun ini saya rasa cukup challenging, bukan berat, ya berat tapi challenging, bukan nggak ada peluang masih banyak saya pikir. Dan saya pikir setelah COVID ini seharusnya ya semua sektor akan tumbuh, ya termasuk properti. Tapi memang properti ini nggak bisa cepat, butuh waktu, ya kita akan lihat butuh waktu ke depan. Karena saya rasa dengan penduduk kita 260 juta ini, salah satu negara terbesar konsumsi paling besar. That's why dibilang ada 3 negara akan bertahan, salah satunya Cina, India sama Indonesia.
akan bertahan dalam case COVID. That's why kita lihat pertumbuhan, kalau proyeksi nggak meleset dari pemerintah masih tumbuh sekitar 2%. Negara lain, kalau lihat Singapura, apa semua, udah negatif growth per Maret ya. Itu kira-kira gambarannya, Pak Ilham. Ya, ya Pak. Oke, mungkin saya lanjut Pak terkait yang Ya. sharing pengalaman tadi Pak Ence, kurang lebih di dunia perbankan mungkin 20 tahun lebih. Nah ini kembali sharing pengalaman mungkin Pak Ence atau mungkin historical data Pak terkait daya beli properti seperti saat ini dengan kondisi yang agak melemah, daya beli agak lemah seperti sekarang ini, kira-kira sharing pengalaman mungkin dari Pak Ence seperti apa sih Pak di saat daya beli lagi turun, mungkin Pak Ence bisa memberikan historical data atau pengalaman pribadi mungkin Pak Ence di saat kondisi seperti ini Pak, di saat daya beli lagi melemah. Sama lagi seperti itu. Pak Ilham, saya selalu pakai data. Hari ini kita lihat juga Iya, Pak. Kompas keluarin daya beli, artinya inflasi itu menurun 0,02%. Artinya apa? Ini menunjukkan daya beli udah menurun. Ya, biasanya kan menjelang bulan Lebaran, menjelang menjelang Ramadan, Idul Fitri, seharusnya itu semua itu inflasi itu meningkat. Kenapa? Semua belanja. Tapi kita lihat hari ini kalau teman-teman baca di Kompas itu terjadi penurunan dibandingkan Maret tahun lalu. Artinya apa? Kita lihat historical ini menunjukkan apa? Daya beli masyarakat udah pasti cukup menurun ya. Nah, dalam kondisi begini ya saya cuma bilang gini. Tip yang paling utama, jangan paksakan membeli properti kalau memang secara kemampuan itu terbatas. Kalau kita ada duit lebih, saatnya untuk membeli. That's why saya bilang, kondisi COVID ini membuat apa? Kita benar harus hati-hati dalam hal pengeluaran. Karena gini, kalau 98 itu beda sekali dengan kondisi sekarang. 98 clear. Terjadi kerusuhan semua, IMF bantu kita. Tapi prediksi itu bisa dilihat kan, bulan per bulan keamanan bisa ini. Kalau ini kita nggak tahu, kondisi COVID ini, kita nggak kelihatan. Perusuhnya adalah COVID, artinya kita kasarnya itu, nggak kasat mata. Nah ini yang kita bilang, bisa selesai dalam 3 bulan, bisa selesai 6 bulan, bisa selesai sampai tahun depan. Ini semua nggak bisa tentuin. Kalau 98 kita lihat kan, balik lagi terjadi rakyat, tapi dilihat 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian udah mulai stabil, karena itu keamanan udah itu lebih gampang diprediksi. Nah dalam kondisi ini saya cuma bilang yang paling utama adalah yang kita lihat adalah saving itu harus hati-hati. Jadi pengeluaran itu benar-benar diperhitungkan. Karena gini, properti itu jika menjadi kebutuhan utama udah pasti. Tapi properti itu juga kalau kita paksakan dalam kondisi begini harus hati-hati. Jadi perhitungan cash flow-nya harus benar-benar wise dalam membeli properti. Kalau kita punya uang lebih, yang kita akan surrounding seharusnya properti itu banyak diskon, ya apalagi secondary-nya, rumah baru juga mulai banyak diskon. Ya mudah-mudahan kedua apa? Pemilihan lokasi itu paling penting sekarang ini karena kondisi COVID plus minus. Kalau waktu lagi rame, kondisi normal, semua orang berebutan mau di sudut apa semua. Nah sekarang ini kita rajin-rajin kalau memang ada waktu, bisa ada social distancing, kita datang ke ini, rasanya dapat lokasi bagus ini paling penting di kondisi sekarang. Dengan catatan bahwa keuangan kita terus lihat dulu, jangan dipaksain juga. Jadi paling utama sekarang apa? Ya kita bilang untuk kondisi sekarang ini cash flow itu paling penting. Jadi kita perhitungan cash flow-nya. Ya, kalau 20% nggak usah diomongin Pak. Paretonya 20% banyak orang kaya itu nggak usah kita omongin. Mereka punya duit di mana-mana. Mereka bisa beli sekarang ini. Ya, oke. Pak Ilham itu aja. Ya, oke Pak. Mungkin saya lanjut Pak Ence. Nah, ini kan Sembe Niaga infonya masih tetap gencar untuk menjalankan bisnisnya terkait pembiayaan KPR. Nah, apa ada strategi khusus pembiayaan Pak di tengah pandemi seperti saat ini? Misalnya tenor atau jangka waktu Pak, ataupun bunga khusus Pak di saat sekarang, atau program lain misalnya yang kayak terjadi misalnya kalau yang saya baca, yang saya dengar itu misalnya di program kartu kredit Pak, ada keringanan misalnya minimum payment ataupun bunga. Nah kira-kira di saat sekarang ada program-program khusus enggak Pak untuk Sembe Niaga sendiri?
Sekarang terus terang, CIMB Niaga ini lagi gencar satu promosi kita. Kita kan tahu hampir sebagian besar orang kerja dari rumah ya. Ya, Berusaha berbisnis dari rumah, sekolah dari rumah ya, beribadah dari ya, rumah. Kita lakukan sekarang strategi promosi, tentunya kita maksimalin seperti saat ini media komunikasi melalui media digital. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, sosmed itu kita gencar sekali. benar, Pak. Bunga kita sekarang ini malah lagi kerjasama dengan beberapa developer, udah mulai meluncurkan bunga sangat murah. Dalam arti kita malah udah mulai berkisar main di angka 4%-an, bisa fix 2 tahun, bisa 1 tahun. Ini yang kita bantu, karena gini, dengan ada daya beli masyarakat menurun, kita juga tentunya ya membutuhkan kredit, kita coba bekerja sama dengan beberapa developer besar untuk minta subsidi, seperti Ciputra mungkin, ada beberapa yang subsidi juga ke saya, dan Benar, kita Pak. udah mulai launching. Iya. Nah, itu. Nah, DP saya tetap tahan di 10% dengan Ciputra itu. Karena gini, ini penting sekali untuk menjaga komitmen yang memberi properti dan buat untuk keamanan nasabah juga. Jadi artinya dengan dia komitmen kasih 10% DP, itu membuktikan apa? Ada kemampuan membayar di situ. Karena kalau saya menghindari orang yang nekat beli, cuma spekulan dalam kondisi begini. Itu yang kita lakukan. Kira-kira yang strategi-strategi itu yang kita lakukan. Jadi proses juga kita coba simplifikasi yang saya lakukan ya sekarang ini. Jadi kita coba berkomunikasi dengan calon nasabah ini. Kita lagi cari terobosan saat ini di kantor pusat. Mungkin nggak sih pengikatan melalui digital gitu. Tapi memang masih ada kendala dengan ketentuan legal dengan BPN contohnya. Tapi seharusnya pemerintah harus mulai belajar. Kita sama-sama belajar. Bank, pemerintah itu harus belajar dengan kondisi ini. Ada hal positif. Mungkin aja kayak di Amerika sekarang ini. Pengikatan udah nggak perlu datang, Pak. Mereka itu tanda tangan digital sign. Jadi nggak ketemu lagi deh dengan apa? Dengan nggak ada ketemu fisik. Dan itu mereka telah lakukan bukan setelah COVID. Itu malah mereka udah lakukan sebelum COVID. Jadi kalau saya melihat kayak di Amerika itu mortgage itu udah sangat canggih. Jadi tanda tangan apa semua, nggak ada berhubungan fisik dengan orang sebelum COVID pun. Ya mudah-mudahan ini masukan juga buat pemerintah. Kita gimana akan menerobos dengan COVID ini ke depan. Kita harus ya siapa tahu akan terjadi lagi 10-15 tahun case pandemi seperti ini. Kita udah siap. Nah itu kita lagi coba explore. Ya, itu strategi-strategi yang kita lakukan sekarang. Dan paling penting adalah sekarang ini saya kolaborasi. Kolaborasi dengan semua developer. RB, kita aktif dengan semua broker. Saya dari Jakarta itu sering sekali minggu kemarin, nanti minggu depan juga ada beberapa developer. Pasti kita bicara terus. Nah, itu mengedukasi masyarakat dan membuat kolaborasi itu strategi kita sekarang ini. Saya pikir saya nggak boleh diam. Dalam kondisi orang diam, justru kita harus melihat suatu peluang untuk mengkomunikasi berbagai hal. Justru gini kita bilang, kalau kita kerja dari kantor, udah nggak sempat Pak kita ngobrol. Sekarang orang kerja dari rumah, setiap hari mereka lihat apa? Main handphone. Artinya saya juga masuk di sini, lihat TV. Ya betul ya, telepon teman. Nah saya lagi coba melihat peluang ini melalui komunikasi yang berjalan seperti perubahan yang terjadi sekarang ini. Artinya komunikasi digital yang kita lakukan. Ya kalau bunga, Bapak nggak usah tanya lah. Produk saya itu palu gak ada, apa lu minta, gua ada. Istilahnya semua ada sekarang ini. Jadi nggak usah takut. Jadi intinya buat Ciputra, apalagi Ciputra saya udah kerjasama dengan Ciputra ini dari saya umur mungkin 25 tahun, Pak. Saya ini udah menjelang ya udah cukup tua lah ya. Jadi saya bilang saya dengan Ciputra ini banyak komunikasi dengan kantor pusat di daerah dengan Pak Ilham. Selalu kita kerjasama. Jadi produk-produk apa aja kita harus garap sama-sama. Dan saya yakin nggak usah tanya lah program kita dengan Ciputra udah cukup banyak saat ini. Tapi saya jamin bahwa CIMB Niaga Bank untuk sekarang ini nggak stop kredit. Kita bantu Ciputra dan kebutuhan masyarakat yang mau ngambil kredit kita tetap bantu. Itu aja Pak. Oke, Pak Ence. Ya. Apa namanya? Sama Pak, strategi yang sedang kita jalankan adalah bermain di dunia digital karena ya orang pada di rumah semua Pak. Pasti lihatnya HP, HP, HP dan HP gitu. Ya. Kemudian untuk program ya seperti yang disampaikan Pak bahwa untuk Anda yang di rumah semua Bapak Ibu sekalian, CIMB Niaga meluncurkan program 6,65 mungkin fix 5 tahun. Itu juga seperti yang disampaikan kita ada subsidi juga dengan Ciputra Pak, dengan proyek kita khususnya juga dengan Citra Garden kita subsidi jadi 3,65 di fix 1 tahun pertama Pak. Ya. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak terkait
masih ini perlu kami cari tahu juga seperti apa sih sebenarnya di SMP Niaga dengan kondisi sekarang berdasarkan segmen pasar yang masuk Pak untuk pengajuan KPR. Kira-kira berada di angka berapa Pak yang umum saat ini? Di angka middle apa low atau sekalian high Pak yang untuk pasarnya Pak? Khususnya kami ya biar bisa menyasar pasar-pasar yang itu Pak. Oke. Bagi saya Pak gini, semakin kita lihat dengan adanya COVID ini, artinya pasar properti itu shrinking, termasuk kredit untuk mortgage untuk KPR ini shrinking juga, mengecil. That's why saya bilang, saya nggak ada pembatasan untuk market. Mau produk Ciputra yang harga 400, 500, mau harga yang 1 miliar, mau harga yang 5 miliar, saya tetap biayain. Tapi tentunya yang paling penting adalah semua orang yang masuk itu harus mempunyai kemampuan membayar yang rasional. Itu saya terima. Jadi gini, segmen saya nggak tutup Pak. Cuman mungkin ada beberapa yang kita lihat segmen-segmen pasar, contohnya dari perhotelan, pariwisata, yang kena dampak. Kita mulai hati-hati di sini. Karena juga ya kita harus wajar ya. Harus artinya gini, saya juga nggak mau ada penumpang gelap istilah saya. Dalam kondisi begini, mereka coba-coba masuk dalam contohnya di kredit multiguna. Nah, saya perketat itu. Artinya dulu bisa sampai 7% pembiayaan. Saya perketat ke 50%. Kenapa? Saya bilang memang ada sektor-sektor tertentu yang kita mesti hati-hati. Karena saya bilang, kalau selama kemampuan mereka ada, calon customer kita ada, dia mau beli rumah, ruko, apalagi dengan Ciputra sekarang ini, monggo, saya nggak batasin. Cuman kita lebih berhati-hati untuk menseleksi aplikasi yang masuk. Ya, tapi saya yakin lah Pak, dengan kondisi begini seharusnya orang yang kondisi COVID begini nggak akan maksain. Kalau dia juga melihat keuangan dia pas-pasan, nggak akan paksain beli properti, benar nggak Pak? Iya, dengan tersendiri akan terseleksi. Artinya yang orang coba investasi 2 tahun sebelumnya itu gencar, mereka akan berhitung sekarang ini. Tapi secara segmen, saya nggak lakukan. Cuman memang ada yang kita batasin sekarang ini. Kayak perhotelan, pariwisata, daerah tertentu, saya bilang di awal-awal, itu kita mulai lebih hati-hati. Karena kalau sampai paksain, takutnya kredit macet akan meningkat. Kalau kredit macet meningkat, semua sektor akan kena. Bukan cuma properti aja. Itu aja sih. Dan paling penting saya bilang, kesehatan, bukan cuma kesehatan badan dalam kondisi COVID. Kesehatan keuangan juga, financial healthy, itu harus penting sekali sekarang ini. Ya, itu kira-kira. Silakan Pak. Oke, mohon maaf buat Anda yang di rumah, sedikit ada kendala teknis terkait jaringan. Nah, sesuai dengan pembahasan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini kami masih tetap berjalan seperti biasanya, meskipun sedikit ada kendala dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kami dari sisi pembangunan, khususnya di properti, kemudian penjualan, tetap kami melayani maupun memberikan informasi-informasi kepada Anda sekalian, baik itu melalui acara seperti ini, live streaming di Instagram kami maupun marketing, kemudian sosmed lainnya seperti Facebook, WA Group dan sebagainya. Kemudian untuk pembiayaan sendiri dari sisi perbankan juga mensupport full apa yang menjadi kebutuhan kita untuk pembiayaan KPR buat Bapak Ibu semua yang mungkinlah dalam kondisi seperti ini masih punya harapan untuk melakukan pembelian, seperti penyampaian tadi bahwa ada sekelompok orang-orang tertentu yang masih memiliki saving uang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian properti. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf atas kendala yang tadi. Terima kasih dan saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.